Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat wattaqullah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adapun yang selanjutnya, sahabat Kurma Palpres Official dimanapun antum berada, kalau kita tadi menjelaskan tentang kebaikan yang harus kita laksanakan, perhatikan, atau yang disebut dengan adab-adab dalam bulan Ramadan, maka season yang kedua ini adalah tentang kejelekan-kejelekan yang harus para shaim dan shaimat, sahabat kurma dimanapun antum berada, untuk menghindari perbuatan tersebut. Karena ini merupakan substansi, ini merupakan sesuatu yang pokok. Kalau ini dilakukan, maka mengkhawatirkan puasa kita akan batal. Ya, karena kita mengetahui bahwasannya di antara rukun puasa yaitu yang pertama adalah niat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, niat kepada Allah tabaraka wa taala. Wa ma umirtu illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Allah tabaraka wa taala berfirman, dan tidaklah mereka kecuali diperintahkan untuk agar beribadah ikhlas, ya, mengikhlaskan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, ini urgensinya niat sehingga dia masuk dalam rukun puasa tersebut. Kalau niatnya tidak benar, ya, maka puasanya tidak benar. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi mengatakan sesungguhnya setiap perbuatan ada niatnya, dan seseorang akan dibalas dengan apa yang ia niatkan saja. Kalau niatnya untuk Allah, maka dibalas dengan kebaikan. Kalau niatnya untuk manusia ataupun hal yang lainnya, maka dia akan mendapatkan seperti yang apa dia niatkan saja. Nah, meskipun para ulama berselisih pendapat bagaimana di dalam meniatkan puasa ini, ya, apakah dia boleh meniatkan berpuasa, cukup meniatkan untuk berpuasa Ramadan sebulan penuh, artinya dia tidak meniatkan per hari ini ingin berpuasa, besok ingin berpuasa, besok ingin berpuasa, artinya dia cukup dengan satu niat untuk sebulan penuh. Ini pun diperbolehkan menurut pendapat yang kuat, yaitu ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan tidak mengapa, ya, mencukupkan seseorang tersebut untuk berniat puasa sebulan penuh, cukup dengan satu kali niat. Kenapa? Karena alasan puasa tersebut merupakan waktu yang satu waktunya, jadi tidak terpisah-pisahkan, ya, sebulan penuh. Ya, artinya dia tidak terpisahkan dengan 10 hari pertama, 10 hari di pertengahan, 10 hari terakhir, ya, tetapi dia satu kesatuan. Maka cukup untuk meniatkan puasa tersebut dari awal sampai akhir. Ya, kecuali apabila seseorang tersebut putus puasanya atau batal puasanya di tengah-tengah hari. Maka di tengah-tengah bulan Ramadan tersebut dikarenakan uzur syar'i, dikarenakan dia sakit ataupun safar, maka seseorang tersebut dia wajib mengulangi niat puasanya di tengah-tengah bulan Ramadan yang terputus tersebut. Kalau tidak, maka mencukupkannya untuk niat. Adapun para ulama yang lain, ya, mengatakan, ya,
berniat puasa haruslah dilakukan dalam setiap harinya. Artinya seseorang harus memperbaiki niat puasa tersebut setiap harinya. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yujmi siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan sebelum fajar, maka untuk berpuasa esok hari di dalam bulan Ramadan, maka tidak ada puasa bagi, arti puasanya tidak sah. Maka ini pendapat yang mengatakan bahwasanya niat puasa harus diperbaharui setiap harinya. Entah itu dia meniat puasa setelah waktu maghrib diperbolehkan, atau dia niat puasa setelah waktu sholat tarawih dia diperbolehkan, atau pertengahan malam niat puasa untuk besok hari maka diperbolehkan, atau dia berniat ketika pas waktu makan sahur tersebut maka dia perbolehkan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, ketika seseorang meniatkan berpuasa di siang hari untuk puasa esok, maka ini pun diperbolehkan, maka puasanya sah. Sebagaimana dia mengatakan, man alima anna ghadan min Ramadan wa huwa yuridu shaumahu faqad nawa shaumahu, kata beliau. Barang siapa mengetahui bahwasanya hari esok adalah bagian daripada bulan Ramadan dan dia meniatkan ingin berpuasa untuk esok hari di bulan Ramadan tersebut, maka sungguh dia telah meniatkan untuk berpuasa untuk esok hari tersebut, dan ini merupakan sah. Terlepas daripada perselisihan para ulama, yang jelas bahwasanya niat merupakan esensi yang sangat pokok agar puasa kita diterima. Adapun yang kedua, maka rukun yang kedua, syarat diterimanya puasa tersebut harus mutaba'atur Rasul, mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam cara berpuasanya. Ya, bagaimana cara berpuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Puasa itu sendiri adalah al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi lillahi ta'ala, yaitu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, ya, dan itu dia harus lakukan semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya, dengan mengharapkan ridho Allah tabaraka wa taala. Ini puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian cara berpuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut diatur di dalam kitab fikih para ulama. Adapun masih masuk dalam bagian yang kedua, yaitu ya ketika kita berpuasanya dengan melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah pula kita menjauhi hal-hal yang jelek yang bakal merusak pahala puasa tersebut, ya, yang bakal merusak pahala para puasa tersebut. Para ulama mengatakan al-kufu anil lagwi warrafath, adalah orang-orang yang berpuasa tersebut harus menjauhi berbagai macam kejelekan. Di antaranya adalah, ya, menahan diri atau menghindarkan diri dari perkara-perkara yang sia-sia. Kemudian hendaklah dia melarang diri dari perkataan-perkataan yang kotor, perkara yang sia-sia, perkataan-perkataan yang kotor. Apa saja perkara-perkara yang sia-sia tersebut, apa saja perkataan-perkataan yang kotor tersebut, para ulama menjelaskan di dalam banyak kitab tafsir mereka. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yaumi ahadikum fala yarfathu wala yashabu wala yajhalu fa in satamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Ketika seseorang berpuasa pada hari di bulan di mana dia berpuasa tersebut, hendaklah dia tidak berkata-kata kotor, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak berkata-kata kotor. Ya, kita sudah mengetahui apa yang menjadi tanda bahwasanya itu perkataan yang kotor. Baik, perkataan kotor itu diketahui oleh mayoritas umum, ataupun perkataan kotor itu diketahui bahwasanya ini bagian daripada adat, sudah menunjukkan bahwasanya itu merupakan perkataan kotor. Karena terkadang berbeda sih antara perkataan kotor, ya, wong kita dengan wong yang ada di Jawa Barat. Ya, mungkin yang dikata kotor di sini, di sana belum tentu itu dikatakan perkataan kotor. Ya,
Begitu juga mungkin apa yang wong kita kata kekotor itu belum tentu juga dikatakan kotor adalah orang-orang yang di luar Pulau Jawa. Nah, artinya apa yang sudah menjadi ciri khas kebiasaan suatu kaum, ya suatu adat bahwasanya itu kotor, maka itu harus kita jauhi. Kemudian Nabi mengatakan wala yashabu, tidak boleh berteriak-teriak. Orang-orang yang berpuasa itu sebenarnya bawaannya adalah tenang. Orang yang berpuasa hakikatnya adalah ada orang yang tenang, sakinah. Ya, tidak berteriak-teriak, artinya berteriak-teriak mengganggu, memberikan kebisingan, memberikan sesuatu kejelekan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang perlu dia ketenangan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Mungkin dia sedang membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berbanyak tadarus kepada Allah, atau perbuatan yang lain, maka dia akan terganggu. Ini salah satu bentuk kezaliman, sahabat kurma, dimanapun antum berada. Maka ya, jangan berteriak-teriak. Ketika teriak-teriak saja dilarang, bak manonian kalau kita nabu petasan, jentam-jentum di siang hari bulan Ramadan. Ya, mana tahu di situ ada wong yang memang sakit jantung, kemudian dengan kamu nabu percon itu mendadak dionyo meninggal, ini merupakan kezaliman yang besar. Ya, karena menghilangkan nyawa seseorang akibat ulahmu tersebut. Jadi berteriak-teriak saja kita dilarang, apalagi kalau kita ya melakukan perbuatan melebihi teriakan-teriakan tersebut, ya. Nabu percon, nabu hal-hal yang lain yang sejenis dengan percon tersebut, maka dilarang. Ya, larang anak-anakmu untuk membeli hal-hal yang tersebut. Larang anak-anakmu untuk bermain dengan mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan jelek tersebut. Ya, larang mereka, nasihati dengan baik di bulan Ramadan agar mereka tidak nabu petasan, nabu percon, ya, dan yang semisalnya sejenisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwansa SAG, pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum PGRI Batu Raja, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kaum muslimin wal muslimat. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini dengan penuh kehusukan dan mohon diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Allahumma fiq ila kami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Faidawati, Kepala Desa Dharma Sakti, Kecamatan Tuah Negeri, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan yang penuh berkah ini agar kelak kita menjadi orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Jumiati, Kepala SMK Negeri 2 Lubuk Linggau, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfirman Sakarim, Asisten 1 Setda Kabupaten Musirawas Utara, mengucapkan selamat menjalankan puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar SMP Negeri 2 Lubuk Linggau mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linggau bisa, Sependa bisa. Marhaban ya Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama membersihkan diri dengan mensucikan hati, memperbanyak ibadah agar puasa kita menjadi puasa yang terbaik saat ini. Saya, Taprita Sari,
Kepala Sekolah dari RA UMI mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.